Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di Bincang Santai Korporasi seri ke-23 dengan topik emiten bola kinerja pasca IPO. Ya, pertama-tama selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Ya, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dengan materi tentang emiten olahraga ya. Kita tahu bersama, kita cukup prihatin juga atas kejadian tanggal 1 Oktober kemarin, turut berbelasungkawa ya para supporter Aremania yang menjadi korban dari tragedi peristiwa Kanjuruhan. Kita sesali. Memang mudah-mudahan itu menjadi introspeksi diri ya bagi bangsa ini untuk dalam penyelenggaraan olahraga, event olahraga itu mungkin lebih baik lagi persiapan dan juga pengamanannya. Malam ini kita membahas tentang emiten bola. Udah, kalau nggak ada, telepon kita. Halo. Ya, kita bahas dari sisi aspek bisnis dan manajemen. Jadi tidak membahas tentang salah prosedur, tentang yang disalahkan kemana polisi atau supporter. Kita tidak membahas itu biar urusannya pemerintah. Yang kita bahas di sini tentang pelajaran emiten korporasi bola. Jadi ada namanya Bali United ya, Bapak dan Ibu semua. Bali United ini adalah satu-satunya klub sepak bola Indonesia yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan malam hari ini kita akan bahas sepak terjang dari perusahaan ini bagaimana. Kaitannya apakah hanya melakukan kinerja dalam peningkatan performa tim sepak bolanya, ataukah dia punya bisnis lain di produk dan jasanya, dan kita bahas malam ini. Ya, Bapak dan Ibu nanti bisa bertanya, bisa menyanggah atau mengungkapkan pendapat lain ya kaitannya dengan topik kita malam hari ini, ataupun bertanya di luar topik juga tidak apa-apa. Nah, nanti seumpama waktunya tidak cukup, kita lanjutkan di perbincangan di grup ya Bapak dan Ibu. Baik, seperti yang sudah bahwa acara malam hari ini persembahan dari SNF Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen perusahaan. Kami memberikan edukasi kepada para entrepreneur, para pebisnis, pemegang saham, investor, dan lain-lain, siapapun itu yang ingin belajar tentang manajemen, khususnya kaitannya dengan korporatisasi. Korporatisasi itu adalah proses transformasi dari perusahaan keluarga menuju perusahaan korporasi. Kami mendukung segala hal, segala usaha ataupun bisnis dari Bapak Ibu untuk maju dalam step by step menuju korporatisasi. Dan kami selalu mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia ini untuk menjadi perusahaan global. Maka dengan itulah kami ini
selalu mengedukasi kawan-kawan melalui dengan tulisan-tulisan yang kami berikan di grup WA maupun Telegram, dan juga kaitannya edukasi seperti ini via online Zoom begini, dan juga kita juga ada kelas-kelas ya, ada kelas online maupun kelas offline ya. Kelas tempo hari topik itu menabung saham. Ini akan ada lagi kita di Jakarta dalam waktu dekat, dan Banjarmasin ya tanggal 8-9 Oktober di Banjarmasin itu kelas korporatisasi. Di Jakarta itu tanggal 14 dan 15 Oktober. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat nanti bisa kontak admin. Baik, ini sudah hadir Pak Budi Wahyu Madika, nanti akan menyampaikan materi malam hari ini. Beliau adalah salah satu konsultan kami di SNM Consulting. Monggo, mungkin langsung saja Pak Dika, saya serahkan untuk dimulai presentasinya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Firman, suara saya terdengar nggak Pak? Dengar. Oh, tadi agak terputus ya. Sekarang sudah terdengar ya? Siap. Teman-teman yang lain boleh buka videonya biar seperti bintang saat kebetulan. Ini berarti sudah bisa dimulai Pak Firman? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih SNM Consulting, Pak Iman, Pak Firman, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, syukur ya hari ini kita bisa bersama-sama belajar berkenaan tentang perusahaan olahraga ya, yang di mana kode sahamnya bola. Sebelum dimulai, saya juga akan turut berduka cita ya akibat kejadian di tragedi di Kanjuruhan, yang di mana data terakhir 131 korban. Semoga korban diberikan amal yang terbaik, dan juga yang luka-luka bisa segera disembuhkan. Oke, pada hari ini mungkin sekitar 20 menit ya, saya akan memaparkan berkaitan tentang bola. Slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Oke. Ya, nanti lebih banyak, nanti lebih dari 30 menit kita diskusi saja gitu. Jadi korporasi bola Bali United IPO dan pasca IPO. PT Bali Bintang Sejahtera dengan yang kita kenal Bali United. Dan Bali United ini dari profil didirikan tanggal 3 Desember 2014. Nama perseroannya PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Klubnya bidang klub sepak bola, kode sahamnya bola. Alamat kantor pusat di Bali ya. Dan punya visi bahwa meraih keberhasilan yang berkelanjutan ya, di dalam maupun di luar lapangan dengan mengedepankan inovasi dalam maupun di luar lingkup industri olahraga. Jadi visinya tidak hanya olahraga, ada bisnis-bisnis pendukung berkaitan tentang bola ini. Misinya menciptakan standar terdepan di industri dan mendorong inovasi terdepan untuk mendorong pengembangan industri olahraga Indonesia menuju tahapan baru. Karena memang bola ini memang IPO pertama ya. Sebetulnya beberapa klub juga rencananya akan juga IPO,
terutama yang punya masa besar ya, klub-klub besar, termasuk Arema sendiri itu juga rencananya juga akan IPO, tetapi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan ya, itu belum terjadi. Dan ini yang pertama. Untuk strukturnya di perusahaan, komisaris utama itu Jamie Wiono Prihadi, sedangkan direkturnya adalah Yabes Tanuri. Mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya ke Andi Noya ya, yang sering kita lihat di TV. Andi Noya ini sebagai komisaris. Dan ini kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi, Yabes Tanuri ini 2,5% dari keseluruhan. Dan Bapak Ibu ketika go public, nilai nominalnya 10 per sahamnya, dan harga penawaran pada saat itu Rp175 per saham. Jumlah sahamnya 6 miliar saham. Saya lanjut lagi. Nah, inilah keunggulan dari Bali United ketika saat go public ya, atau IPO tahun 2019. Bali United pada saat itu juara Liga 2019. Dan sempat naik luar biasa kemarin di 2021 karena juga juara juga di Liga tahun 2021. Jadi walaupun 2020 tidak juara ya, tetapi konsistensi berkaitan tentang prestasi ya, itu hal yang penting juga ketika perusahaan olahraga ini ditawarkan ke publik. Ini ya, pada saat 2021 ketika Bali United juara, ini sempat sahamnya menembus 1.110, padahal penawarannya itu 175. Dan memang impact-nya ada ya ketika ada berita berkaitan tentang kejadian tragedi di Kanjuruhan ya, tragedi di Kanjuruhan. Di tanggal 1 Oktober itu juga turun lebih dari 6% dalam waktu 1 hari, dan berikutnya pada Senin 3 Oktober juga terjadi koreksi juga lebih dari 6%. Dan dari data terakhir sahamnya yang saya catat, terendahnya 276 ya, tinggi 302 dan bukanya 296. Nah, data kemarin 296 per saham per tanggal 4 Oktober, seperti itu. Jadi memang harga saham itu pencipta nilainya banyak ya, termasuk tragedi Kanjuruhan ini juga mempengaruhi dari harga saham, tetapi masih lebih tinggi dari harga penawaran awal yaitu Rp175. Saya lanjutkan lagi. Sebetulnya pada minggu tersebut ya, Bali United juga mengalami kekalahan di kandang sendiri juga dengan Persikabo. Jadi ketika Arema itu kalah dengan Persebaya 3-2, sebetulnya Bali United pada minggu tersebut juga buruk hasilnya, kalah dengan Persikabo 1-2. Tetapi memang Bali ini mungkin komunitasnya atau supporternya itu tidak fanatik dari klub-klub besar ya, seperti Jakarta, Bandung, Persebaya, Surabaya, dan Arema. Jadi rivalitasnya itu beda gitu ya, rivalitasnya. Sempat di kandang pun kalah dengan Persebaya juga ya biasa saja, dan mungkin dari supporternya, saya bukan bilang bahwa Arema kurang ya, tetapi memang pada saat boleh mengkritik nggak Pak? Boleh. Kalau saya kebetulan pecinta sepak bola juga ya enggak. Jadi kalau bisa jangan dibandingkan antara respon supporter ketika kekalahan di kandang versus supporter lain ketika mengalami kekalahan ke kandang. Karena biasanya itu situasinya itu di masing-masing kejadian itu berbeda-beda, itu aja sih. Jadi kan kita kan fokusnya di korporatisasinya nih ya enggak. Nah, kayaknya lebih serunya ketika diskusinya ke arah sana. Karena takutnya menimbulkan persepsi negatif kepada
salah satu kelompok supporter tertentu, itu aja sih. Karena saya kebetulan pendukungnya netral keseluruhan. Cuman harapannya seperti itu aja, Pak. Ya ini apa namanya, maksud saya juga apa namanya, cuman sekilas saja pada saat ini kan di websitenya langsung ya. Iya. Jadi cara pembeliannya juga tiketnya komunitas dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi biar tidak kita bahasnya di korporasi saja. Dan di Bali United ini banyak dari apa namanya perusahaan yang telah dibentuk ya, mulai dari FM, Bali United FM, Cafe, United Creative, TV, dan sebagainya. Dan ada 10 item berkaitan tentang apa namanya bisnis yang dilakukan oleh Bali United. Termasuk salah satunya pembinaan dari apa namanya kegiatan Pro Academy ya. Jadi ada 5 Pro Academy yang dimana untuk mendukung kelanjutan dari apa namanya anak-anak muda untuk di sepak bola. Terakhir ya ada poin 11 yang baru ini, pedagang aset kripto. Dan ini struktur organisasinya koordinasinya dengan klub atau presiden klub, sedangkan perusahaannya sendiri itu terdiri dari ada Board of Commissioner, CEO, dan ada 3 direktur lainnya. Dan di presiden klub juga ada strukturnya, ada technical director, head coach, dan head of youth development, seperti itu. Oke. Saham yang dipunyai oleh Bali United di atas 50% ya, paling rendah itu 60%, dan lebih banyak yang di atas 90% sahamnya. Oke, dari sejarah bahwa jejak langkah Bali United yang berdiri tahun 2014 ini, Bali United sebetulnya akuisisi dari Putra Samarinda, dan Bali United berubah namanya Bali United Putra Samarinda. Terus perpindahan lokasi dari Samarinda ke Kapten Iwayan Dipta Gianyar tahun 2005, terus berganti nama menjadi Bali United 2016, yang 2017 pendirian PT Kreasi Karya Bangsa dan sebagainya, ada akuisisi radio, pendirian PT Bali Boga Sejahtera, ada peresmian operasional Bali United, dan 2009 ada beberapa yang dilakukan termasuk IPO-nya Bali United sendiri. Dan setelah IPO ada anak-anak perusahaan yang didirikan. Jadi proses yang dilakukan Bali United dimulainya 2014 saja, karena 2014 ke bawah itu sebelum akuisisi kayaknya tidak perlu dibahas karena itu masih Putra Samarinda. Seperti itu. Dan tahun 2019 ini BBS ini melakukan IPO dari prospektus yang ada. Sebelum IPO, modal di store itu nilainya 40 miliar. Pemegang sahamnya terdiri dari 4 perusahaan dan 13 orang. Pemegang saham terbesar adalah PT Bali Praga Bola 25%, kedua oleh Peter Tanuri 20%, dan ketiga keempat Ayu Patricia dan Miranda dengan presentasi 9,45%. Selebihnya memegang saham yang lebih kecil. Per 31 Desember sebelum IPO, melaporkan posisi asetnya sebesar 147 miliar dengan utang 28 miliar. Dengan demikian, ekuitasnya itu 118 miliar, yang terdiri dari awal yang disetor 40 miliar, tambahan modal di store 90 miliar, dan selama kegiatan ada rugi yang ditahan 12 miliar. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya sebelum IPO itu ada private replacement ya. Jadi ada korporatisasi sudah dilakukan dan itu di luar lantai bursa atau sebelum IPO. Ada dana tambahan di store 90 miliar. Dan
ini apa namanya, dan juga ada kerugian sebelum IPO nilainya 12 miliar. Seperti itu. Dari laporan keuangan ya, kita bisa melihat di sini bahwa ketika IPO mengeluarkan nominal 20 miliar dan saham tersebut laku 350 miliar. Jadi ketika kita bicara nilai nominal dari saham 10 rupiah itu dan dijualnya 175, dan ketika dijualnya 20 miliar lakunya 350 miliar dan mendapatkan agio saham sebesar 330 miliar. Agio saham itu apa sih? Yaitu keuntungan akibat selisih dari harga penawaran di pasar yang dijual dengan nilai nominalnya. Total agio saham menjadi 408 miliar, 330 dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu private placement yang sudah dilakukan. Yang 90 miliar dikurangkan dengan kerugian yang telah terjadi sebelumnya. Dan dari hasil dana IPO cukup mendongkrak kinerja. Omset 2019 itu 215 miliar, naik 87%. Kenaikannya cukup bagus, tetapi sejatinya ini kalah jauh sebanding dengan pertumbuhan aset yang naik 369%. Jadi asetnya naik dikarenakan IPO, tetapi pertumbuhan labanya itu naiknya masih 140%, yaitu dari 5 menjadi 7 miliar. Dan sebelum IPO, 3,4% laba, jadi labanya 5 miliar dari aset 147 miliar. Sedangkan ketika sudah IPO, itu turun ROA-nya yang sebelumnya 3,4 menjadi 1,3. Jadi belum bisa mempertahankan ROA. Adalah salah satu penanda bahwa perusahaan belum bisa menemukan revenue driver atau revenue dan profit driver RPD. Jadi aset yang telah didapatkan ya berupa kas. Jadi perusahaan belum bisa mencari aset-aset yang di mana bisa memicu omset. Seperti itu. Terus yang berikutnya, ini masih dimaklumi karena IPO-nya di tengah tahun ya. Dan tahun 2020 omsetnya 76 miliar dengan laba tahun berjalan 3 miliar. Posisi aset akhir tahun yaitu naik ya, karena ada tambahan dari agio saham, dari IPO, dan di poin keempat, ketika kita lihat di tahun 2020, ini sebetulnya kondisinya merugi. Omsetnya 75 miliar, tetapi biaya operasionalnya 157 miliar. Tapi karena ada cash ya, yang dimana dilakukan investasi di beberapa instrumen keuangan, sebesar ada pemasukan sebesar 62 miliar plus ada pendapatan keuangan dari obligasi dan deposito sebesar 18 miliar. Ini yang membuat omset labanya positif karena ada pendapatan lain-lain. Tahun 2021 omset naik menjadi 199 miliar, tapi kondisinya masih seperti tahun sebelumnya. Biaya operasional naiknya 190 miliar. Perusahaan mencatatkan laba dari 194 miliar karena ada pendapatan hasil investasi. Jadi ini kembali sebetulnya 2021 ini juga masih yang naik ya omsetnya, tapi ada hal yang berkaitan tentang imbal balik yang belum. Nah ini yang tahun 2002 lebih baik ya. Semester pertama dari laporan keuangan per Juni 2022, semester pertama perusahaan membukukan pendapatan 175 miliar, biaya operasionalnya 165 miliar. Tidak ada pendapatan investasi signifikan sehingga laba tahun berjalan 26 miliar. Tapi ROA-nya ini tengah tahun sudah bagus ya, 3,3%. Ini naik dan ini jauh lebih baik ya. Kalau misalnya kinerjanya sama dengan semester 1, berarti kalau dikalikan 2 berarti 6,6% setahun, itu luar biasa. Saya kira sudah menemukan RPD-nya. Berarti uang yang didapatkan dari IPO itu sudah mendapatkan jalan
aset-aset mana yang bisa menghasilkan pendapatan seperti itu. Di sini kita lihat laporan keuangannya dari pendapatan, dari total aset yang memang naik ya dari 2019-20 ke 21, terutama di 2019 setelah dari IPO. Sebelumnya ada kerugian. Kalau lihat dari aset lancar ya, dari tahun 21 ke 2002, ini meningkat dan terlihat juga tadi ya, dari laba juga meningkat. Saya kira sudah dijelaskan dari itu. Komposisi pemegang saham berubah dari tahun yang 2021 menjadi 2022. Yang 2021 itu tidak ada PT Asuransi Sentral Asia yang masuk sini, sedangkan tahun 2022 ini ada Asuransi Sentral Asia yang melakukan investasi ngambil alih dari yang ada di, saya kira yang dari masyarakat dibeli. Karena dari sini dilihat bahwa 52% dan ini turun menjadi 42% yang kepemilikan masyarakat dan diambil alih oleh PT Asuransi Sentral Asia. Oke, kira-kira itu aja. Ini cuma pemberitahuan bahwa nanti di tanggal 14 dan 15 Oktober di 4 Point by Seraton Tamrin ya, ada kelas korporatisasi dan CEO ya. Korporatisasi adalah merubah ya dari perusahaan yang awalnya memang semuanya dari pribadi atau personal dirubah menjadi ke korporat. Dan juga ada pelatihan berkaitan tentang tata kelola yang dimana penting untuk CEO dan direksi dan komisaris. Mungkin itu aja Pak Firman, saya kembalikan ke moderatornya. Boleh nanti tanya jawab berkaitan tentang korporatisasinya saja ya. Ya baik Pak Budi. Pak Iman, ada tambahan Pak Iman? Ya, silakan Pak Iman. Cukup langsung ditanggapi teman-teman aja. Monggo. Ya, Bapak dan Ibu silakan yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa langsung saja live ya. Silakan, saya persilakan. Mohon izin Pak. Gua Pak Yayat. Bajunya sudah kayak Bali United itu ada putih, ada merah. Saya kebetulan baju timnas. Ya. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan pecinta sepak bola di Indonesia menyampaikan turut berduka cita ya atas insiden kejadian di Kanjuruhan. Nah, kita juga harusnya sih berduka karena dunia sepak bola Indonesia itu dikenal internasional bukan karena prestasi, melainkan karenanya adanya tragedi. Itu aja. Kita langsung aja ke masalah korporatisasi dari Bali United itu sendiri ya. Nah, saya menyampaikan terima kasih banyak nih kepada SNF Consulting yang malam hari ini menyampaikan atau membahas tentang korporatisasi dari Bali United. Pertanyaan besar saya itu sebetulnya ada di perubahan di tahun awal ketika Bali United itu IPO, yaitu bisa langsung menaikkan labanya itu cukup signifikan. Nah, kemudian secara kebetulan juga Bali United itu 2 musim berturut-turut back to back menjadi juara, sehingga sempat terjadi kenaikan saham yang cukup tinggi, namun kemudian turun drastis lagi. Nah, pertanyaan saya itu kalau dilihat dari laporannya, apakah memegang saham dari Bali United itu dalam jangka panjang itu berpotensi mendapatkan keuntungan atau justru malah dalam tanda kutip ya nggak, karena di klub sepak bola itu sendiri kan pengeluarannya dari tahun ke tahun otomatis karena terutama dari kontrak pemain itu kan relatif selalu naik.
Nah, sedangkan saya belum mempelajari detail itu pendapatan dari luar klubnya itu. Makanya tadi terima kasih banyak nih. Ternyata di klub itu tidak hanya klub, tetapi ada anak perusahaan yang bergerak di luar olahraga. Itu aja sih. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana di tahun awal itu bisa mendapatkan margin yang cukup besar. Kemudian bagaimana caranya itu kita bisa mempertahankan kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Karena seperti yang kita tahu itu Inter Milan, AC Milan, itu berkali-kali itu mengalami masalah finansial. Itu aja sih, kurang lebihnya seperti itu. Silakan ditanggapi Pak Budi. Ya, pertama ini tonggak baru ya dari sepak bola Indonesia sebetulnya. Jadi belum ada sebelumnya perusahaan olahraga termasuk sepak bola itu melakukan IPO. Dan ini suatu hal yang baik untuk ke depan. Pertama itu. Terus yang kedua, dari respon pasar dari investor yang membeli sahamnya Bali United ya atau bola itu cukup tinggi. Ini terlihat bahwa penawarannya terserap ya. Jadi walaupun harganya sebetulnya cukup tinggi ya, 10 menjadi 175. Berarti pendapatan awalnya itu responnya bagus. Pertama itu pendapatan awal. Terus yang kedua bagaimana bisa mempertahankan kinerja keuangan. Kalau terlihat dari laporan keuangan yang terakhir di tahun 2022 itu sudah mulai kelihatan baik ya. Karena ROA-nya sudah naik walaupun sempat turun. Dari mana sebelumnya bisa dapatkan 3% untuk ROA-nya, terus sempat turun menjadi 1,3 dan sekarang sudah naik 3,3 itu baru satu semester. Kalau kinerjanya sama dengan yang satu semester yang sebelumnya, berarti bisa lebih dari 6% dalam satu tahun kinerjanya ROA. Jadi untuk kinerja keuangan, ketika memang dari 11 bidang yang telah dilakukan produk maupun jasa oleh Bali United itu berjalan baik, saya kira itu bisa terjaga dalam masalah keuangan. Dan yang terakhir sebetulnya memang untuk masalah sepak bola ya saya kembalikan lagi bahwa kalau ini bisnis ya berarti harus ada jaminan ya berkaitan tentang kestabilan dari politik, dari bisnis itu sendiri ya, termasuk juga dari mitra yang bekerja sama. Jadi presiden klub itu dengan perusahaan ini juga harus bisa baik ya, termasuk di presiden klub ya. Itu juga bisa, karena salah satunya juga bukan hanya dari pendapatan dari penonton, sponsor-sponsor juga mendukung itu. Jadi kepercayaan sponsor itu adalah hal yang penting juga untuk yang dipegang oleh presiden klub. Dan yang paling terakhir, poin keempat adalah prestasi. Saya kira perusahaan yang berbasis olahraga ini juga akan tetap loyal, terutama investor maupun juga supporternya, ketika memang bisa menjaga prestasi. Mungkin itu Pak Iman bisa tambahkan. Baik, ya. Jadi kita lihat itu sebelum IPO, kondisi perusahaan itu ada rugi ditahan. Ya. Rugi tahan karena berarti ada rugi tahan itu artinya sejak perusahaan itu berdiri sampai akhir tahun 2018 itu selama beroperasi. Nah, dari waktu ke waktu itu secara keseluruhan perusahaan merugi. Ruginya itu adalah berapa tadi? Rugiannya mesti kan? Kurang lebih 12 miliar kalau nggak salah. Iya, 12 miliar. Beberapa tahun beroperasi itu. Nah, begitu IPO, perusahaan itu mendapatkan agio saham dengan nilai 390 miliar. Nah, jadi kalau di jumlah itu, agio saham itu kan mirip dengan laba ditahan ya. Bedanya kalau laba ditahan itu adalah kerja kerasnya perusahaan dalam menghasilkan bisnis, menghasilkan duit ya. Kalau rugi ditahan
itu berarti dia perusahaan dari waktu ke waktu itu secara kumulatif dia buang duit. Nah, buang duitnya 12 miliar. Ada investor baru melalui IPO menambahkan agios saham 330 miliar. Nah, berarti ini tertambal lukanya yang 12 miliar itu tertambal positif minus 12 miliar plus positifnya 330 miliar. Jadi bagus. Nah, sebenarnya ciri sebuah perusahaan yang bagus itu adalah apabila dia sudah menemukan namanya RPD. RPD itu cirinya, RPD itu kan satuan terkecil ekspansi. Jadi kalau saya suka gambarkan kalau resto, kayak McD itu, mereka sudah menemukan karena setiap diberi duit, bikin satu gerai, misalnya habis 5 miliar, akan menghasilkan omset sekian, menghasilkan apa sekian. Kasih lagi 5 miliar lagi, bikin satu gerai lagi, akan menghasilkan omset sekian, apa sekian. Jadi setiap tambahan aset itu menghasilkan tambahan laba. Itu yang bagus. Secara linier. Dan secara berkelanjutan ya Pak? Ya betul. Jadi ini IPO, menghasilkan duit sekian, konversi menjadi laba. Kemudian setelah IPO duitnya kan itu bisa dikonversi menjadi aset kan menghasilkan laba. Maka kemudian perusahaan right issue terbitkan saham lagi, menghasilkan duit lagi, ada agios saham lagi, nambah laba lagi. Kemudian lagi terus mestinya begitu perusahaan itu kalau yang ideal. Ketika perusahaan melakukan seperti itu secara ideal, itu contohnya kalau di Indonesia adalah Alfamart. Itu sebelum IPO sudah melakukan proses korporatisasi, kemudian IPO. Setelah IPO berkali-kali menerbitkan saham lagi dan terus mendapatkan yang namanya agios saham, jadi kayak laba ditahan lagi. Nah, kalau perusahaan seperti itu, maka pertumbuhannya akan, kalau ideal, itu akan eksponensial. Dalam hal laba, dalam hal nilai, par value, book value, itu akan cenderung eksponensial. Tapi ketika perusahaan itu belum mampu mengkonversikan uang, aset, menjadi laba, ditambahi uang lagi, ya nggak akan ngaruh. Jadi buruk. Nah, bagaimana Bali United? Tadi seperti sampaikan Mas Dika, tahun pertama IPO ROA-nya turun. ROA turun itu artinya begini, misalnya asetnya semula 100, menghasilkan laba 10. Kalau asetnya ditambah 200, sedemikian rupa sehingga 300, harusnya labanya jadi 30. Ya. Ini tadi ketambahan aset besar, tapi enggak sebanding dengan laba itu. Berarti perusahaan ini belum mampu mengkonversikan tambahan duit itu menjadi tambahan laba. Nah, itu setahun pertama, 2 tahun pertama, kayak gitu mungkin karena ada alasan pandemi. Nah, begitu ini 2022 sejak pandemi nampaknya bagus. Cuma kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bali United, yang namanya perusahaan sudah menemukan RPD itu kerjanya tinggal copy and paste dengan tingkat kegagalan yang bisa ditanggung. Jadi misalnya kayak Starbucks itu kerjanya apa? Bikin gerai, nanti duitnya habis terbitkan saham lagi, bikin gerai. Setiap bikin gerai menghasilkan laba. Setiap bikin gerai menghasilkan laba. Nah, tapi ada gagalnya. Nah, tapi gagalnya itu bisa ditanggung. Jadi misalnya kalau tahun 2021 Starbucks itu nutup 1.000 gerai lebih. Nggak apa-apa, karena memang tiap tahun dia nutup kira-kira 3% gerainya. Nah, dia bikin lagi gerai baru 6%. Jadi netnya tumbuh 3%. Artinya apa? Dia ketambahan duit untuk bikin gerai pertumbuhan 3%, menghasilkan pertumbuhan laba kurang lebih 3% juga. Tambah lagi duit, menghasilkan pertumbuhan aset sekian, maka labanya sekian lagi. Nah, kalau seperti itu, perusahaan kayak gitu, kita naruh duit, maka pertumbuhan nilai itu akan luar biasa. Saya sudah menyampaikan kalau Alfamart, kalau sampai masuknya sebelum IPO, pada saat perusahaan ini didirikan, sampai misalnya masuk, ketika itu satu lembar saham harganya Rp10. Rp10. Berarti kalau sampai misalnya memasukkan duit 100 juta itu akan dapat 10 juta lembar saham. Nah, itu pada awal-awal memang nggak dapatkan laba karena perusahaan masih rugi. Tapi hari ini setiap lembar saham yang nilai 10 tadi menghasilkan laba 40. Jadi kalau sampai naruhnya duit 100 juta tahun 99 itu, hari ini sampai mendapatkan laba 400 juta. Ya. Kalau saham sampean yang 10 juta lembar tadi dijual, hari ini itu nilainya sekitar 25 miliar. Sekitar 25 miliar. Naiknya nggak karuan. Kenapa? Karena Alfamart sudah pandai mengkonversi dari aset jadi laba, aset jadi laba, aset menjadi laba. Jika ketika ditambahkan aset itu langsung labanya juga tumbuh secara linear dengan tingkat kegagalan yang sudah bisa
diantisipasi. Bukan berarti nggak pernah gagal, ya kayak Starbucks juga nutup juga. Nah, kalau seperti itu, maka perusahaan akan tumbuh dalam laba, dalam aset, dalam omset, dalam par value, dalam book value, dalam market value. Nah, saya melihat dari yang tadi sampaikan Mas Dika, Bali United belum kayak gitu. Dia masih nyari-nyari, oh dikasih duit ini, oh bikin kafe, bikin radio, masih coba-coba. Belum menemukan sesuatu yang tinggal copy and paste dengan keseragaman yang tinggi. Jadi kalau kayak Alfamart itu sampai mana-mana akan mendapati Alfamart itu selalu seragam karena kerjanya perusahaan itu hanya copy and paste saja. Sampai orang itu begitu hafalnya nggak perlu tanya kalau masuk Alfamart. Oh, misalnya orang beli susu tempatnya di sini, orang beli korek tempatnya di sini, orang beli coklat tempatnya di sini, terus sudah hafal mana-mana. Sehingga orang itu customer itu senang. Begitu standarnya. Nah, perusahaan yang sudah menemukan standar yang tinggal copy and paste itu kalau mereka rajin menerbitkan saham, maka nanti nilai perusahaan itu tumbuhnya akan eksponensial. Nah, Bali United saya melihat belum kelihatan. Jadi kalaupun tahun ini, setengah tahun ini ROA-nya bagus, itu saya kira itu suruh ngulangi lagi belum bisa. Karena belum copy and paste, jadi masih coba-coba. Oh. Gitu. Jadi misalnya tahun depan, oh ini kan bagus, dah raih isu lagi, terbit saham supaya dapat 350 miliar lagi. Wah, nanti nyoba-nyoba lagi. Pakai apa lagi duit ini? Bingung nanti. Maka kan banyak yang ditaruh di investasi finansial jangka pendek kan. Itu menunjukkan bahwa Bali United sebenarnya belum punya tempat untuk menaruh duitnya dengan cara yang aman, dengan cara yang tinggal copy and paste, dengan cara yang kegagalannya bisa diantisipasi. Belum sampai ke situ. Nah, cuma ya tadi sampai Mas Dika ya lumayan ini IPO. Cuma IPO itu juga bukan sebuah tujuan akhir. Banyak perusahaan setelah IPO malah mengalami nasib yang tidak bagus. Nah, gitu. Nah, bagaimana nanti Bali United? Tadi kalau kita lihat perkembangan harga sahamnya kan pernah naik, turun lagi. Ya, itu cirinya perusahaan yang belum menemukan RPD cenderung kayak gitu. Maksudnya belum fake RPD-nya, jadi belum ketemu cara copy and paste-nya. Itu akan cenderung kayak tidak menunjukkan kurva yang eksponensial naik secara eksponensial nggak kelihatan. Begitu tambahan saya. Boleh di crossing lagi. Kalau menurut Pak Iman apa kira-kira kompetennya Bali United? Ya, itu kan dari situ belum kelihatan. Mungkin Bang Yayat lebih tahu karena orang bola. Saya ini orang itu ribut bola sampai di bola ini nggak tidur, saya nggak pernah nonton. Saya nggak sama sekali nggak suka bola. Sama sekali nggak suka bola. Cuma suka lihat perusahaan bola saja. Suka beli jersey bola, Pak? Apa suka apa? Jersey-nya. Oh, enggak suka. Mungkin Saya hanya suka olahraga yang merupakan bagian dari bola. Apa itu? Lari, karena pemain bola pasti suka lari. Oh gitu. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan yang bertanya. Atau kalau tidak mau beri komentar juga boleh, menganalisis, memberi komentar. Ayat ada lagi, monggo. Udah Pak, karena sepertinya memang Bali United itu kan salah satu klub pertama ya yang melakukan IPO. Melakukan IPO ya. Jadi memang di tongkrongan itu jadi bahan pembicaraan ya. Apa kalau kita naruh duit di sana aman atau enggak? Sedangkan itu dinamikanya itu di sepak bola kan yang tadi Pak Iman sempat bilang, makanya RPD-nya belum kelihatan. Karena memang poin-poinnya itu pengeluarannya bisa dikatakan tidak dinamis. Sedangkan kayak misalkan kita bandingkan dengan Alfamart, karena saya juga dulu kebetulan sempat menjadi bagian dari keluarga besar Alfamart. Kita itu antara pengeluarannya itu setiap bulan itu sudah bisa terkontrol, sudah bisa diukur. Nah, sedangkan di klub sepak bola itu setahu saya tidak bisa dikontrol setiap musimnya, bahkan kadang-kadang satu musim itu kita sudah kontrak pemain, di tengah perjalanan pelatih itu ternyata performanya jelek,
Berarti kan dia harus diputus kontraknya. Ketika diputus kontraknya, kita harus mengeluarkan kompensasi dan lain-lain. Kita nyari lagi pelatih baru. Nah, hal-hal yang semacam itu makanya kemarin itu sempat jadi diskusi kecil. Makanya terima kasih buat SNF Consulting. Malam hari ini justru malah diskusinya masalah Bali United. Keren. Ya, baik. Jadi kalau saya melihatnya, kalau seandainya dibandingkan dengan tadi contoh yang paling gampang Alfamart tadi ya, karena Bang Yayat juga pernah jadi bagian dari Alfamart. Saya juga bagian juga karena saya pemegang sahamnya Alfamart walaupun 0,0000 sekian persen. Iya benar. benar. Jadi ketika orang-orang dulu kan sempat kampanye belanja di toko tetangga, saya bilang saya belanja di toko saya sendiri. Iya benar. Ya, kalau kita bandingkan dengan Alfamart, kenapa Alfamart yang saya sebut-sebut ya karena mereka bisa menjadi contoh proses korporatisasi. Walaupun belum selesai ya, tadi sampai sejauh ini bagus. Jadi kemampuan mengkonversi aset menjadi omset, menjadi laba itu sudah searah pertambahan aset seiring dengan pertumbuhan omset, seiring dengan pertumbuhan laba. Jadi kalau diukur ROA-nya akan cenderung stabil. Misalnya 3, ya 3, aja terus gitu kalau kita ngomong ROA. Artinya karena return laba dibanding asetnya memang kayak begitu. Nah, seandainya kita mau seperti itu, maka sebenarnya perusahaan bola itu kalau lihat kayak gitu berarti PT BBS itu sebagai sebuah PT, dia kan dulu mengakuisisi apa itu tadi Samarinda ya. Persisam Putra Samarinda. Ya. Mungkin lebih gampang dia itu harusnya mengakuisisi klub yang lain. Misalnya Liga 1, Liga 2, atau saya kan nggak ngerti itu. Liga 1 ngambil, Liga 2 ngambil gitu. Sehingga seperti Alfamart fotokopi gerai gitu. Oh, kita kan pernah ngambil ini, ya sudah sekarang ngambil lagi yang kedua, ketiga, keempat. Gitu. Kalau begitu, saya kira itu mirip. Jadi copy and paste-nya itu bisa dapat. Oh, berarti itu sebetulnya seperti yang dilakukan oleh korporatisasi dari Timur Tengah dong. Seperti ketika di Liga Inggris dia ambil Manchester City, kemudian ternyata misalkan di negara lain dia ambil klub satu lagi, di negara lain dia ambil satu klub lagi. Seperti itu mungkin yang dimaksud Pak Iman ya. Oh. Sehingga akhirnya di antara klub itu bisa saling orang Jawa yang ngarani gendong indit. Oh, ini jelek karena ada kasus. Misalnya kalau sekarang ini musim sekarang kan pasti pendapatan klub bola ini jelek karena apa? Ada kasus kejuaraan. Nah, tapi kalau dia punya di Malaysia punya ini, nanti di India punya ini, di Qatar punya ini, kan saling mensupport. Ya. Saling menutupi ya, Pak. Ya. Tapi pastinya sudah menemukan RPD, Pak, itu ya. Sehingga lebih mudah untuk ekspansi. Kalau gitu, berarti dia sudah menentukan cara bagaimana mengakuisisi, harganya barang bagaimana, setiap keluar duit itu menghasilkan omset berapa, menghasilkan apa berapa, itu dia sudah tahu rumusnya. Sudah paham. Oke. Ya. Waktunya menarik. Pak Adit akuisisi Gresik United ini berarti. Persela aja, Mas. Persela. Oh iya, Persela kan ya. Persela masih belum proven ini. Boleh. Ya. Jadi ada ya, Bang Yayat, perusahaan yang mengakuisisi bermacam klub di berbagai negara itu ada ya? Ada, itu kebetulan yang dari Timur Tengah itu. Jadi terus kalau di ya, terus kalau yang Eropa setahu saya itu RB Club. RB Red Bulls. Jadi di Jerman ada, di Austria ada, kemudian dia selain di sepak bola juga dia di basket misalkan ada, di apa juga itu. Nah, kalau kayak gitu ada di bola, ada basket seperti itu. Alfamart punya Alfamidi, ada Alfa. Oh iya betul. Ya. Ada variasi tapi nggak terlalu besar variasinya. Oh, itu mantap, Pak. Itu kalau misalnya kita bisa dijadikan benchmark gitu. Di Indonesia akan bisa lebih sangat maju itu. Karena menurut saya dengan kemampuan tadi, Pak, yang agio saham lebih dari 300 miliar,
itu harusnya membangun sebuah akademi, kemudian hal-hal yang akan mendapatkan feedback pertumbuhan omset yang signifikan, itu harusnya bisa, asalkan direktur bisnisnya ini juga keren gitu, Pak. Inovatif gitu. Wah, menarik. Bang Yaya tadi saya dengar Cilegon FC juga mau IPO ya? Apa benar itu? Iya. Benar, Mas. Kemarin saya ketemu sama Rudi Salim waktu di acara IJ Cloud itu sempat ngobrol, memang mengarah ke sana. Sekarang lagi susun semua perusahaan yang dibawa dia memang termasuk Reslah itu Rizky Bilar sama Lesti itu loh. Itu kan juga rencananya mau di IPO kan itu. Cuman ternyata ada kasus KDRT ini. Iya, tapi dia ngomong sendiri kemarin. Tapi Rans itu pasti, karena Rans itu kurang lebih sekitar nggak sampai 1 tahun itu sudah PBB tuh, Pak. Sudah payback period, jadi kembali modal dan bahkan udah laba dengan menggunakan menggunakan Raffi Ahmad sebagai salah satu founder yang dimana dia mempunyai personal branding yang cukup bagus, sehingga itu berimpact terhadap crowding effect katanya Pak Iman sebenarnya itu. Crowding effect-nya lah ada di situ, sehingga orang atau pasar banyak percaya dengan, atau brand itu banyak percaya dengan Rans dan kemudian masuk di sponsorship. Dan itu sudah PBB Pak kemarin. Sudah payback period itu. Ya. Ya, itu silakan. Lihat dari Jakarta, suara Persija bagaimana? Persija. Kang Mos. Komentar dong, Mas. Kolom aja. Sekali-sekali buka kamera. Bagaimana ya? Persija bagaimana? Mos. Bonek-bonek mau ngelabrak ke Jakarta. Kenapa, Pak? Bonek-bonek mau ngelabrak ke Jakarta. Oh. Saya kebetulan asli Tegal. Jadi memantaunya lebih sering ke Pernekat, Pak, yang sekarang main di Liga 2. Kalau izin, Iman. Enggak, Pak Riyad. Suaranya ada itu ya, noise-nya sedikit. Bentar, ini ya, saya pakai PC saya. Kalau Persija sih kemarin ngobrol sama ketua apa namanya oh iya bentar tak cari yang dulu ya, ini saya pakai PC belum saya setting sedikit aja. Kemarin ngobrol sama ketua ketua supporter. Mereka sih masih kita arahkan untuk menjadi koperasi dulu. Setelah menjadi koperasi baru kita urus badan hukum perusahaannya, baru nanti berpikir untuk di-cloning menjadi kegiatan usaha yang lain. Sementara hanya itu aja Pak Iman. Ya, baik. Mau membentuk koperasi gitu ya, Pak? Dan hukumnya ya. Ya, yang mudah-mudahan yang dilakukan klub-klub Indonesia semakin lebih baik. Dengan peristiwa tragedi Kanjuruhan kemarin, mudah-mudahan ada hal yang baru ya. Apa itu, Bang Yayat? Ya. Monggo, ada lagi Pak Dika mungkin menyampaikan pendapat Pak, silakan. Ya, sebetulnya kembali lagi ya, ketika pengelolaan dari klub itu juga. Jadi bukan hanya di corporate-nya, tapi di klubnya juga harus bisa
mengelola dengan baik ya, karena sebetulnya mau itu rivalitas mau apa ya, kalau misalnya supporternya besar itu ya pangsa pasar sebetulnya, bisa dari merchandise, bisa dari tiket dan sebagainya. Dan itu kalau misalnya bisa dikelola baik dan juga dari supporternya itu juga bisa tertib dan sebagainya, itu pendapatan utama sebetulnya. Walaupun sebetulnya sponsor-sponsor itu yang berikutnya yang terbesar juga. Jadi ketika keduanya bisa kerjasama, jadi bukan di pihak korporatnya, jadi presiden klubnya juga harus bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Mungkin itu Pak Iman tambahan. Ini ada pertanyaan dari Mos. Kayaknya bagus ya beli sahamnya Persija dan Persib sebelum mereka IPO. Kalau tahu mereka benar-benar mau IPO, kalau lihat kasusnya Persib itu, harganya kan 10 kali. Nah, itu bagus kalau misalnya memang begitu, tapi kalau nanti nggak jadi IPO ya nggak tahu. Jadi memang di Indonesia banyak perusahaan itu IPO itu adalah langkah terakhir, langkah garis finish. Nah, sebenarnya tidak. Yang betul itu IPO itu justru awal, bukan akhir. Setelah IPO harusnya terus bergerak terus sampai menjadi besar sampai menjadi korporasi sejati. Ciri korporasi sejati itu salah satunya adalah dia menguasai pasar banyak negara, paling nggak 100 negara, supaya omset dari satu negara itu tidak lebih dari 1%. Ya, McD itu omset dari Indonesia hanya 0,5%. Makanya kalau McD kita usir dari Indonesia semua, ya, outletnya di Indonesia tutup. McD global itu hanya kehilangan omset 0,5%. Nah, kayak gitu, perusahaan kayak itu aman. Nggak takut dengan resiko politik di negara manapun, karena negara manapun kontribusinya kecil. Nah, kalau perusahaan bisa melakukan trade issue terus-menerus setelah IPO, bisa menjadi kayak gitu. Tapi kalau enggak, banyak kasus pada di perusahaan Indonesia begitu IPO sudah selesai. Kayak Bali United IPO dapat AGW saham 330 miliar, ya kita lihat aja nanti dia lagi apa tidak. Kalau enggak ya sudah ya, nanti pertumbuhannya sahamnya ya akan cenderung stagnan aja, nggak akan eksponensial pertumbuhan. Begitu Mas Firman. Mungkin Mas Dika mau nambahkan pertanyaan dari Bang Mos. Mari silakan yang ingin bertanya atau komentar, monggo. Yang usahanya di bidang olahraga, silakan juga bisa bertanya kaitannya dengan bisnisnya. Tadi ada Pak siapa tadi? Pak Indra tadi masuk, Pak. Ada lagi. Raga Sport tadi. Udah keluar lagi. Ya. Tinggal 3 menit ya Pak Firman ya? Iya, 3 menit. Iya. Jadi kalau saya sebetulnya di closingnya memang stakeholder itu memang harus kerjasama ya. Jadi bukan hanya di bagian korporatnya, bukan di perusahaannya saja, tetapi juga dari presiden klub, terus juga coach dan lain sebagainya, termasuk juga yang mengelola supporter itu juga harus bisa kerjasama, karena ini dua hal yang penting. Jadi berkaitan tentang brand, berkaitan tentang citra perusahaan, itu juga saling mengisi ya, tidak hanya corporate-nya saja, tetapi juga dari klubnya itu juga harus bisa membantu bersama-sama untuk menciptakan nilai perusahaan juga, seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya Pak Iman, mungkin dari Pak Iman closing-nya. Closing-nya ya ini Bali United ini merupakan pembelajaran bagaimana mengelola korporasi sepak bola jadi perusahaan yang bagus. Ya karena ini pertama mungkin ya ada kurang sini sana sini, saya kira itu sebagai pembelajaran. Oke. Nah, yang penting next step-nya bagaimana, itu yang paling penting supaya dipastikan bahwa perusahaan itu menjalani corporate life cycle-nya dengan cara yang baik, jadi korporasi sejati. Karena kalau bisa seperti itu maka akan banyak bermanfaat pada banyak pihak. Bukan hanya para shareholder tapi juga stakeholder yang lebih luas. Saya kira gitu Mas Firman. Mas Dika.
Ya, baik. Ini kalau misalnya semuanya jadi bagus, ya otomatis juga nanti banyak perusahaan, bukan hanya klub dari Bali United, mungkin klub-klub lainnya juga akan mengikuti langkah yang sama. Mungkin itu Pak Ima, apa Firman terakhir Pak? Ya, ya Bapak dan Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung waktu. Jadi memang bisnis olahraga sepertinya, apalagi sepak bola ya, itu kalau saya lihat itu dia entertainment ya. Jadi berpengaruh ketika apalagi saat pandemi kemarin ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh kalau bisnis sepak bola kaitannya tadi seperti Pak Dika bilang pada presiden direktur, kemudian juga presiden klub, supporter itu kan juga sumber pendapatan dari klub ya. Jadi memang tidak bisa mengandalkan dari sepak bola. Mungkin juga tadi seperti yang Pak Iman bilang, ada harus mengakuisisi dari klub di tempat yang lain supaya nantinya bisa gandolin tadi ya bahasa Jawa gitu. Bila ada satu yang kurang bagus ditutupi oleh kinerja yang klub satu yang bagus. Materi kita seperti itu, tentunya tiap perusahaan juga harus memperhatikan RPD masing-masing, core kompetennya masing-masing, dan juga harus memperhatikan apa tadi yang dikatakan Pak Iman, ketika pertambahan aset maka juga akan meningkatkan omset dan laba gitu. Bapak dan Ibu, kita sudahi acara malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada acara Bincang Santai Korporasi seri ke-24. Insya Allah nanti akan kita umumkan waktunya. Ikuti terus tulisan-tulisan kami di korporatisasi.com, dan saya sebarkan melalui WA Group, kemudian ada Telegram ya. Kemudian juga jangan lupa juga ikuti event-event kita terdekat ini, ada di Banjarmasin dan Jakarta, bisa dibantu disebarkan ke kawan-kawannya. Baik, saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita terus mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia, apalagi perusahaan keluarga yang menuju menjadi korporasi untuk bisa global. Kita tidak hanya menjadi bangsa pekerja, tapi juga kita bisa menjadi bangsa investor dan bangsa produsen yang bisa memproduksi barang dan jasa di negara lain. Sampai berikut, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Teman-teman. Nun, Pak Riyad. Sami-sami. Nun, Pak Yayat, Pak Mos, Bu Ari, semuanya, Pak Heri semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum. Salam.